Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah kewirausahaan yang terdiri dari 3 anggota dengan saya sendiri, Erin Ramadhani dengan ujung NIM 034. Saya Muhammad Dimas Pratama dengan ujung NIM 038. Saya dengan Khairil Bariyati Ramadhani dengan ujung NIM 028. Di sini kami akan membuat video tentang materi pertemuan pertama, yaitu kimia dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama ini yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami kimia dalam kehidupan kita. Kimia merupakan ilmu yang mempelajari materi, sifat, struktur, serta perubahan yang terjadi pada suatu zat. Tanpa disadari, ilmu kimia sangat dekat dengan kehidupan kita dan dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. 1. Makanan dan minuman. Proses memasak melibatkan berbagai reaksi kimia. Misalnya, ketika makanan dipanaskan, terjadi perubahan warna, aroma, rasa, dan juga tekstur. Pengawet dan pewarna makanan juga berkaitan dengan penerapan ilmu kimia. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan. Sabun dan deterjen bekerja dengan membantu mengangkat minyak serta kotoran dari permukaan. Molekul deterjen memiliki bagian yang dapat berinteraksi dengan air dan bagian yang berinteraksi dengan minyak sehingga kotoran lebih mudah terbawa oleh air. 3. Obat-obatan. Obat dibuat melalui proses kimia untuk menghasilkan zat yang dapat membantu, mencegah, mengurangi, atau mengatasi berbagai gangguan kesehatan. Dosis dan penggunaan obat harus sesuai dengan aturan yang diberikan. 4. Kosmetik dan produk perawatan. Sampo, pasta gigi, parfum, sabun, dan pelembab merupakan contoh produk yang memanfaatkan berbagai bahan kimia. Komposisi bahan tersebut dirancang agar memiliki fungsi tertentu bagi tubuh dan lingkungan penggunanya. Yang kelima yaitu lingkungan. Kimia berperan dalam pengolahan air, pengendalian pencemaran, pengolahan limbah, serta pemanfaatan energi. Dengan memahami kimia, kita dapat mengetahui penyebab pencemaran dan mencari cara untuk menguranginya. Kimia tidak hanya dipelajari di laboratorium, tetapi juga terdapat dalam makanan, kebersihan, kesehatan, kosmetik, lingkungan, dan berbagai aktivitas lainnya. Oleh karena itu, memahami kimia membantu kita mengenali dan memanfaatkan berbagai proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu ada minyak goreng. Minyak goreng ini merupakan bagian dari industri komersial, yaitu industri pangan dan olahan minyak. Adapun susunan bahan kimia dalam minyak goreng terdiri dari yang pertama itu ada trigliserida dan asam lemak, kemudian vitamin larut lemak berupa vitamin A, D, E, dan K, antioksidan alami seperti tokoferol, dan senyawa bioaktif seperti fitosterol. Jadi, minyak goreng itu kandungan utamanya terdiri dari trigliserida atau asam lemak serta berbagai vitamin dan senyawa bioaktif yang berperan dalam nilai gizi dan kestabilan minyak. Kemudian yang kedua yaitu pemutih pakaian atau bakelin. Nah, pemutih pakaian ini termasuk ke dalam kategori industri komersial yaitu industri kimia konsumen atau household waxing and cleaning. Untuk pemutih pakaian ini dia itu mengandung bahan utamanya yaitu natrium hipoklorit atau NaOCl. Ini merupakan bahan aktif utama yang berfungsi sebagai pemutih dan disinfektan melalui proses oksidasi. Kemudian yang kedua itu reaksinya dalam air yaitu antara NaOCl menghasilkan senyawa aktif seperti HOCl yang dapat mengoksidasi zat penyebab warna. Kemudian yang ketiga itu untuk mekanisme pemutihannya, yaitu oksidasi ini merusak struktur kromofom atau pigmen sehingga noda dan warna menjadi pudar. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu jika oksidasi berlebihan dapat merusak serat pakaian, terutama selulosa. Jadi, bakelin ini bekerja terutama melalui oksidasi oleh NaOCl atau HOCl yang menghancurkan zat penyebab warna dan mikroorganisme. Yang ketiga yaitu soda kue. Soda kue termasuk ke dalam kategori industri komersial yaitu industri bahan pangan dan kimia murni. Kandungan kimianya yaitu natrium bikarbonat atau NaHCO3.
yang bersifat berbentuk bubuk putih, larut dalam air dan bersifat basa lemah serta amfoter. Pemanfaatannya dapat digunakan sebagai mordan atau zat pembantu pewarnaan, membantu meningkatkan daya serap dan melekatnya warna pada serat kain. Jadi kesimpulannya, soda kue adalah NaHCO3 yang bersifat basa lemah dan dapat membantu proses pewarnaan serta penyerapan zat warna pada kain. Oke, selanjutnya ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini masuk ke kategori industri antiseptik dan farmasi. Adapun kandungan utamanya terdiri dari alkohol, terutama etanol 70% atau isopropanol sebagai bahan antiseptik. Nah, alkohol ini yaitu bekerja dengan merusak atau mendenaturasi protein mikroorganisme sehingga membantu membunuh atau menonaktifkan mikroba. Bahan tambahan juga ada gliserin sebagai pelembab untuk mengurangi kulit kering. Jadi, hand sanitizer ini menggunakan alkohol sebagai bahan aktif antiseptik untuk menonaktifkan mikroba dengan gliserin sebagai pelembabnya. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, cuka dapur. Nah, cuka dapur ini termasuk ke dalam kategori industri komersial, yaitu industri pangan dan asam organik atau food processing and organic acid. Untuk kandungan kimia dari cuka dapur ini sendiri, yaitu kandungan utamanya adalah asam asetat atau etanoat sekitar 2-5%. Untuk proses pembuatannya, dia ini dihasilkan melalui fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti. Nah, untuk fungsinya yaitu sebagai penyedap dan pengawet makanan karena memiliki sifat asam dan pH yang rendah. Jadi, kesimpulannya, cuka dapur ini mengandung asam asetat dari hasil fermentasi yang dimana memberikan rasa asam serta berfungsi sebagai penyedap dan pengawet makanan. Selanjutnya yaitu garam dapur. Garam dapur termasuk ke dalam kategori industri komersial, yaitu industri pangan dan pengolahan mineral. Kandungan utama yang ada di garam dapur yaitu natrium klorida atau NaCl. Sifat dan fungsinya yaitu sebagai penambah rasa dan pengawet alami melalui proses osmosis. Garam dapur umumnya ditambahkan kalium iodat atau KiO3 sebagai sumber iodium. Jadi kesimpulannya, garam dapur terutama mengandung NaCl, berfungsi sebagai penyedap dan pengawet makanan serta dapat difortifikasi dengan KiO3. Lantai atau karbol. Nah, pembersih lantai ini masuk ke kategori industri kimia konsumen. Adapun kandungan utamanya terdiri dari benzalkonium klorida atau pine oil, minyak pinus sebagai bahan aktifnya. Mekanisme kerjanya yaitu dengan merusak membran sel mikroorganisme sehingga membantu membunuh kuman. Makanya kuman itu bisa terbunuh. Fungsinya yaitu untuk membersihkan kotoran sekaligus mendisinfeksi lantai. Jadi kesimpulannya, pembersih lantai itu bekerja dengan merusak membran mikroba untuk membersihkan dan membunuh kuman pada permukaan lantai. Sekian pembahasan materi dari kami. Terima kasih karena telah menyaksikan dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.